Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, para pencinta-pencinta saya, saudara-saudara sekalian yang sering menonton video-video saya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan taufik dan hidayah, mendapatkan maunah, mendapatkan keberkahan, senantiasa mendapatkan pertolongan, dan apalagi sekarang bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan kita senantiasa sekeluarga kita bersama orang-orang dekat kita, teman-teman kita ya, senantiasa mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hajat-hajat Anda sekalian, keinginan-keinginan Anda sekalian, mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Segala kerepotan, segala kesulitan, mudah-mudahan segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, banyak saudara-saudara saya yang meminta kepada saya agar saya menyampaikan doa atau amalan bagaimana caranya supaya cepat mempunyai kendaraan, baik itu sepeda motor atau mobil. Tentu itu sesuatu yang wajar-wajar saja ya, karena kita tahu sekarang kan sudah zaman semakin maju ya, apalagi di kota-kota besar. Di kota-kota besar itu jangankan sudah sedikit ya orang yang jalan kaki, hampir dari penduduk di Indonesia ini semuanya sudah punya kendaraan, mulai dari sepeda motor ya, sepeda atau mobil. Apalagi kalau di Jakarta misalnya, di kota-kota besar, mobil sudah bagus-bagus ya. Orang kadang punya usaha sedikit sudah punya mobil, punya usaha sedikit sudah punya sepeda baru. Itu memang perlu bagi kita. Kita punya sepeda, kita punya kendaraan, kita punya mobil dengan tujuan baik, bukan untuk gaya-gayaan ya, bukan untuk gaya-gayaan. Itu adalah merupakan karunia dari Allah. Jadi kita harus sudah pandai-pandai bersyukur apabila kita itu mempunyai kendaraan, sekalipun kendaraan kita tidak bagus ya. Ya. Misalnya punya sepeda, sepedanya tidak bagus, atau punya mobil, mobilnya tidak mewah, tidak bagus. Ya kita sudah bersyukur, ketimbang saudara-saudara masih banyak saudara kita yang masih belum punya sepeda. Jangankan mobil, sepeda aja misalnya nggak punya. Jadi kita harus jangan dalam hal dunia ini, jangan kita itu memandang atau melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Kita punya mobil carry misalnya, kita melihat orang yang punya mobil Pajero atau Fortuner atau Kijang Innova Reborn misalnya, ya jangan. Kalau orang itu dalam masalah urusan dunia memandang kepada orang yang punya melebihi daripada kita, yang timbul bukan keinginan, ya keinginan pasti. Kalau kita punya carry misalnya, kita melihat pada orang yang mikir, pada orang yang punya Reborn, Kijang Innova Reborn, mikir orang yang punya Fortuner atau Pajero atau Alphard dan segala macam. Mungkin kita punya keinginan seperti itu, tapi yang jelas dengan keinginan yang besar seperti itu akan melupakan pemberian Allah yang Allah beri, itu akan dilupa. Jadi kita akan tidak bersyukur kepada Allah karena kita semakin ambisi, semakin punya keinginan seperti orang itu. Padahal sudah Allah beri. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, sekalipun itu tidak bagus, itu mungkin sudah pemberian Allah,
Yang ada itu harus kita syukuri. Begitu. Banyak teman-teman yang minta kepada saya agar saya merilis ya, atau bervideo tentang doa gunanya untuk meminta kendaraan, untuk doa agar diberi jalan keluar, diberi perantara, diberi penyebab oleh Allah agar kita mempunyai kendaraan. Kan lebih baik mempunyai kendaraan yang biasa-biasa saja ketimbang kita berhutang, kita mempunyai kendaraan yang bagus gitu. Kadang dari pengennya kita punya kendaraan yang bagus, kita beli tapi kita masih hutang. Ya, kita punya kendaraan bagus tapi kan masih hutang. Sekalipun orang tidak tahu, toh Allah tahu. Ya tidak apa-apa, berhutang juga tidak apa-apa. Tapi di kemudian hari kan iya kalau kita mempunyai harta untuk membayar hutang itu. Kalau misalnya tidak mempunyai harta untuk membayar, tidak mempunyai cadangan untuk membayar dari hutang yang kita pinjem, kemudian kita belikan kendaraan, nanti kendaraan akan dijual juga untuk membayar hutang kepada seseorang yang telah kita pinjam uangnya. Kan lebih baik kita itu punya uang sekian, ya dibelikan begitu apa adanya, ya ala kadarnya. Yang penting kita pelihara dengan baik, kita syukuri dengan baik. Itu mungkin lebih bermanfaat ketimbang kita mempunyai kendaraan-kendaraan yang bagus tapi kita masih berhutang. Begitu, lebih aman, lebih tenang begitu. Jadi hidup itu kan kita hidup mencari ketenangan, mencari kenyamanan begitu. Buat apa kita gaya-gaya ke sana kemari dengan kendaraan yang bagus, sepeda yang bagus, tapi kita malah dikejar-kejar orang yang nagih hutang kepada kita, ya kita tidak akan tenang juga begitu. Ini amalan bagi orang-orang, bagi saudara-saudara yang masih belum mempunyai kendaraan. Bukan kendaraan yang bagus, yang elek, tidak. Kendaraan apa saja dah. Yang penting halal, yang penting bisa membuat ketenangan kepada kita, yang penting bisa memperlancar kita untuk melaksanakan kegiatan, untuk melaksanakan aktivitas. Dengan kendaraan itu, sekalipun kendaraan kita tidak bagus, tidak mewah, kendaraan yang biasa-biasa saja, tapi aktivitas kita lancar, aktivitas kita tidak terganggu, mempercepat aktivitas ya, mempercepat kita sampai kepada tempat tujuan dengan selamat, dengan izin Allah, itu mungkin lebih baik bagi kita sekalian. Ini amalan kita baca bagi saudara-saudara yang masih belum punya sepeda, masih belum punya kendaraan. Insya Allah dengan amalan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mempercepat kita, akan memberi sebab kepada kita sehingga kita itu diberi kemampuan untuk membeli kendaraan, baik itu sepeda atau mobil. Ada saja jalan keluar, ada saja rezeki yang halal, sehingga kita bisa menabung sedikit demi sedikit, akhirnya banyak, akhirnya dengan uang tabungan kita bisa belikan kendaraan, dan akhirnya kendaraan yang kita peroleh itu ya harus kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu, amalkan doa ini. Insya Allah saudara-saudara yang mempunyai hajat, mempunyai keinginan agar cepat memiliki kendaraan, insya Allah akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini dibaca ganjil ya, amalan ini dibaca ganjil, baca tiap malam sekalipun cuma 11 kali. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Ini saya baca pelan-pelan ya, Anda bisa catat ini. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Saya ulangi lagi ya, pelan-pelan biar Anda bisa mencatat apa yang saya ucapkan ini ya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna
wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Saya ulangi satu kali lagi. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal mahraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ini amalan dibaca secara ganjil ya, tiap malam diamalkan dengan penuh khusyuk, dengan munajat kepada Allah, mengharap karunia dan fadl serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hajat Anda, kalau Anda menginginkan sebuah kendaraan, entah itu sepeda, entah itu mobil, kendaraan yang yang tidak perlu bagus, tidak perlu mewah, yang penting kita bisa membeli kendaraan yang bisa membantu kita untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, untuk mencari rezeki, untuk bekerja, untuk bermaslahat, untuk melaksanakan kebaikan, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca amalan ini, insya Allah hajat Anda tentang kendaraan akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.